Oke, kali ini kita akan bahas latihan soal mengenai foreign currency. Nah, di sini udah ada Majestico, perusahaan multinasional yang bergerak di bidang jual beli mobil bertempat di Jakarta. Berikut adalah sebagian transaksi Majestico selama tahun 2019 sampai tahun 2020. Nah, di tahun 2019 di sini tanggal 1 Oktober ada penjualan 20 unit mobil dengan harga 360.000 Malaysia Ringgit ke Kuching, Malaysia. Tanggal 1 November ada pembelian 20 unit mobil dengan harga 50 juta rupiah dari perusahaan di Penang, Malaysia. Tanggal 1 Desember ada membeli 15 unit mobil dengan harga $3.500 satunya dari perusahaan di Washington. Atas transaksi ini, perusahaan melakukan perjanjian forward contract kepada perusahaan keuangan. Nah, di sini kalau ada keterangan kayak gini nih, ada perjanjian forward contract, berarti kita artinya ada perjanjian hedging, seperti itu. Nah, lalu tahun 2020, tanggal 1 Februari ada bayar utang ke perusahaan Penang, 1 Maret ada menerima pelunasan dari Malaysia, lalu di tanggal 1 April ada pembayaran hutang ke Washington. Nah, lalu ada kursnya, kurs rupiah terhadap ringgit dan dolar. Jadi ada spot rate dan ada forward rate. Yang kayak kita pelajarin ya, ada spot rate, ada forward rate. Ini untuk ke Malaysia ringgit, ini untuk ke dolar. Ini ada tanggal-tanggalnya. Jadi nanti kita akan dikasih tahu berapa kursnya seperti itu. Nah, kita diminta untuk membuat jurnal yang diperlukan selama tahun 2019 sampai 2020. Oke, kita mulai dari jurnal tahun 2019. Tanggal 1 Oktober. Penjualan ke Malaysia. Ini kalian gak usah tulis juga gak apa-apa, cuma saya tulis biar nanti pas kita mau bikin penyesuaian itu lebih gampang, gak bingung nyari-nyari angkanya. Oke. Penjualan 20 unit mobil dengan harga 360.000 Malaysia Ringgit ke Kuching, Malaysia. Kalau penjualan berarti jurnalnya adalah accounts receivable pada sales. Ini kalau kalian gak ada keterangan apapun gak usah tanya lagi, ini secara cash atau kredit, udah pasti kredit ya. Oke, accounts receivable pada sales, angkanya adalah, nah kita lihat di sini, harganya adalah 360.000 Malaysia Ringgit dalam bentuk ringgit Malaysia, sementara kita kan di Jakarta. Kita pakainya rupiah, maka kita perlu translasi dulu dari Malaysia Ringgit ke rupiah. Kita lihat, dia 360.000 Malaysia Ringgit dikali, ini kan 1 Oktober nih. 1 Oktober Malaysia Ringgit. Berarti kita lihat spot rate-nya Malaysia Ringgit tanggal 1 Oktober. Rate-nya adalah 3380. Maka 360.000 ini dikali sama 3380. Oke, mari kita hitung. 360.000 dikali 3380. Hasilnya adalah 1216800. Oke, ini transaksi tanggal 1 Oktober. Lanjut, transaksi tanggal 1 November, Majestico membeli 20 unit mobil dengan harga 50 juta satunya dari perusahaan di Penang, Malaysia. Berarti ini ada pembelian dari Penang. Tanggal 1 November 2019. Apa ini nggak berubah ya? Oh, apa ini harus kayak gini? Nah, oke. Oke, 1 November dia ada beli, berarti kalau pembelian jurnalnya adalah purchase pada accounts payable. Nah, ini harganya sudah dalam bentuk rupiah. Mata uang kita adalah rupiah. Berarti kalau udah dalam mata uang kita udah nggak usah pusingin rate-rate-nya lagi, langsung aja tetap sebesar
20 dikali 50 juta ini. Jadi nggak usah pedulin rate-nya kalau udah dalam mata uang kita. Tapi kalau dalam mata uang asing baru harus kita kaliin sama rate-nya. Jadi ini kita bisa langsung ya. 20 dikali sama 50 juta. 20 dikali 50 juta, 1 miliar. Oke. Lanjut, tanggal 1 Desember, Majestico membeli 15 unit mobil dengan harga masing-masing $3.500 dari perusahaan di Washington. Dia melakukan perjanjian forward contract kepada perusahaan keuangan. Berarti ada pembelian dari Washington. Tanggal 1 Desember 2019. Nah, kalau pembelian berarti jurnalnya adalah purchase pada account payable. Angkanya adalah, kita lihat ini dalam bentuk dolar, berarti harus kita translasi terlebih dahulu. Ini dia bilang masing-masing harganya 3.500, berarti 15 unit dikali $3.500 dikali kursnya. Kita lihat 1 Desember kursnya dolar. Berarti kita lihat yang spot rate tanggal 1 Desember. Kita lihatnya yang spot rate ya. Nanti yang forward rate belakangan. Kenapa? Karena sekarang kita jurnal antara kita sama perusahaan di Washington dulu. Kalau antara kita sama perusahaan Washington, kita akan pakainya spot rate. Forward rate nanti dipakai sama si exchange dealer. Gitu. Jadi kita akan pakai yang 14.300 tanggal 1 Desember. Ini ya, 14.300. Maka 15 dikali 3.500 dikali 14.300. Kita hitung. Hasilnya adalah 750.750.000. Nah, ini kan jurnal pembelian dari kita ke Washington. Sekarang kita akan jurnal perjanjian hedging antara kita sama exchange dealer, karena di sini dibilang kita melakukan perjanjian forward contract. Jadi kita akan jurnal perjanjian hedgingnya di tanggal yang sama ya, tanggal 1 Desember 2019. Perjanjian hedgingnya, kalau kalian mau tulis boleh, perjanjian exchange dealer, ini aja ya. Oke, berarti kalau ini kan kita transaksinya adalah pembelian, berarti kita harus bayar ke Washington dalam bentuk dolar, sementara kita punyanya rupiah. Berarti tugas kita adalah kita mau tukerin dari rupiah menjadi dolar. Maka dari itu kita akan kasih si exchange dealernya rupiah, maka nanti akan muncul di kredit rupiah payable to exchange dealer. Nah, kita kasih rupiah, exchange dealer akan kasih kita dolar. Maka dari itu nanti di debitnya adalah foreign currency receivable from exchange dealer, atau disingkat bolehlah. Gitu. Jadi kita akan dapat dolar, kita harus kasih rupiah ke exchange dealer. Nah, ini kalau kita hubungannya sama si exchange dealer, kita akan pakainya rate yang forward. Kita lihat di sini berarti 15 unit dikali $3.500 dikali tanggal 1 Desember, kita lihat forward rate-nya 14.200. Di sini kita akan ikat perjanjian. Berarti nanti berapapun rate-nya nanti pas kalian akan bayar utangnya, kalian akan keluarin uangnya sebesar kurs 14.200 ini. Jadi mau nanti kalian ternyata kursnya udah 16.000 pun kalian tetap bayarnya 14.200 aja gitu. Berarti sisanya siapa yang rugi ya? Exchange dealernya lah gitu ya. Oke, ini 15 dikali 3.500 dikali sama rate-nya 14.200. 15 dikali 3.500 dikali 14.200. 745.500.
Nah, kalau kalian lihat sekilas kalian terlihat, wah kayaknya untung nih, belinya 750 juta, bayarnya cukup 745 juta. Tapi lihat dulu nanti ya, karena kurs kan berubah-berubah seperti itu. Oke, kalau udah transaksi tahun 2019 sudah selesai ya. Kita ke 2020. Tapi sebelum ke 2020, karena udah ganti tahun, berarti udah tutup buku dong. Maka kita harus bikin jurnal penyesuaian. Ini wajib dibuat. Jurnal penyesuaian apakah yang dapat dibuat? Jurnal penyesuaian atas laba atau rugi selisih kursnya gitu. Jadi kita akan lihat, kita akan adjust hutang atau piutang kita ke dalam kurs per tanggal 31 Desember tersebut. Oke, sekarang kita ke jurnal penyesuaian tanggal 31 Desember 2019. Yang kita adjust adalah jurnal-jurnal yang kita jurnal sebelumnya pastinya. Nah, kita lihat tanggal 1 Oktober, ini kan tadi penjualan ke Malaysia dengan harganya 360.000 Malaysia ringgit. Karena ini dalam mata uang asing, berarti kita kan tadi pakai kurs. Nah, ini harus kita adjust. Oke, kita lihat di sini, pas tanggal 1 Oktober, kan kita jual dengan kursnya 3380. Nah, sekarang kita lihat di tanggal 31 Desember. Berapakah kursnya? Kursnya adalah 3378. Kita pakai pink deh ya, biar lucu. Nah, kursnya adalah 3378. Coba deh, ini kan kita transaksinya penjualan. Kita jual nih, harusnya kita dapat uang 3380. Tapi ternyata kursnya turun. Kalau kursnya turun, berarti nanti hasil penjualan kita juga akan turun, ya kan? Nah, maka kita mengalami loss atau rugi. Atau kalau kalian gak ngerti gimana sih cara logikainnya, dia loss atau gain, naik atau turunnya, untung atau rugi. Nah, gini deh. Kita coba ya, ini berarti penyesuaian penjualan ke Malaysia. Hai, di jurnal penyesuaian untuk yang penjualan ke Malaysia, warna apa ya? Ini aja. Tanggal 31 Desember 2019. Kita coba lihat ya, nilainya berapa sih? Nah, di sini nilainya adalah, kan tadi 360.000 Malaysia ringgit, dikali sama kursnya adalah berapa nih? 3378. Coba dihitung, 360.000 dikali 3378. Coba kita hitung di sini deh ya. 360 dikali 3378. 1216080. Nah, penjualan kita itu kalau tadi asalnya adalah 1216800. Wait, biar gini ya. 1216800. Nah, ini 1216080. Agak mirip ya angkanya. Nah, ini 1216800, ini 1216080. Ini kan penjualan kan, lihat deh penjualannya dari 1216800 ke 1216080 naik atau turun? Turun kan? Karena penjualannya turun, maka kita rugi. Maka kita akan jurnal di sini ada transaction loss, rugi di debit gitu. Kreditnya apa? Kreditnya adalah karena kita rugi, karena kursnya turun, maka nanti nilai piutang kita jadi berkurang, maka kita kurangin AR-nya, accounts receivable. Transaction loss pada account receivable. Nah, berapa besar loss-nya? Ya udah, berarti dengan kurs yang baru sekarang 1216080 kita kurangin sama angka AR sebelumnya. Angka AR-nya adalah 1216800. Berapa selisihnya? Kita kurangin aja nih. 720.000 kan? Berarti apa ya? Kurs saat penjualan. Maka karena nilainya turun, maka rugi.
Nah, ruginya adalah 720.000. Maka kita masukin di sini loss 720.000. Nah, ini. Kegedean. Bentar. Kegedean. Nah, gini. Jadi rugi 720.000, maka transaction loss pada accounts receivable. Lanjut, untuk yang pembelian dari Pineng, ini nggak usah kita adjust. Kenapa nggak usah di-adjust? Karena sudah dalam bentuk rupiah, maka nggak perlu di-adjust lagi gitu. Yang perlu kita adjust adalah yang tadinya kita dalam mata uang asing, karena kursnya berubah. Kalau dalam bentuk rupiah kita nggak permasalahin, pokoknya kita akan tetap dapatnya segini gitu. Masalah nanti untung ruginya dari pihak mereka gitu. Kita sih tetap aja pokoknya kita akan bayar dengan harga 1 miliar tersebut. Jadi kita nggak peduli kursnya lagi. Jadi nggak usah di-adjust ya yang ini ya. Lalu yang transaksi berikutnya adalah yang pembelian dari Washington. Nah ini harus kita adjust. Adjustment pembelian dari Washington. Hai, kita adjust tanggal 31 Desember 2019. Kita lihat dulu deh ya, berapa sih angkanya? Angkanya adalah ini 15 dikali 3.500 dikali. Nah, kita lihat kurs di tanggal 31 Desember, ini kan dolar ya, 31 Desember yang dolar adalah 14.200. Berarti 15 dikali 3.500 dikali 14.200. Berapa nih? 15 dikali 3.500 dikali 14.200. 745.500. Nah, sementara tadi pas kita beli, kita akuin purchase-nya adalah account payable-nya adalah 750. Berarti kurs saat pembelian atau nilai saat pembelian itu adalah si 750 ini nih. Coba kalian pas beli barang itu nilainya 750 juta. Sekarang pas di-adjust nilainya adalah 745 juta. Berarti kalian beli barang, kalian harusnya bayar 750. Ternyata sekarang pas di-adjust kalian hanya perlu membayar 745. Lebih rendah dong. Nah, karena lebih rendah, maka kalian untung. Untungnya berapa? Kita kurangin aja. 5.250. Nah, karena untung kita akan catat di credit transaction gain sebesar 5.250. Debitnya apa? Nah, karena kita bayarnya lebih rendah, ya kan? Karena kita untung, maka kita bayarnya nanti lebih rendah. Maka yang di debit atau yang berkurang adalah accounts payable, hutang kita jadi berkurang. Karena kita bayarnya nanti lebih rendah. Gitu. Accounts payable pada transaction gain 5.250. Nah, ini kan adjustment untuk transaksi pembelian dari Washington kita yang ini. Tapi dari pembelian Washington ini, kita ada perjanjian hedging dengan exchange dealer. Nah, perjanjian hedging dengan exchange dealer ini juga perlu di-adjust. Jadi, kalau misalkan ada forward contract, kalian jurnalnya dua-dua nih. Pas ada pembelian atau penjualan 2 jurnal, pas adjustment juga 2 jurnal. Sekarang kita adjust transaksi hedging dengan exchange dealer. Oke, kita adjust transaksi hedging dengan exchange dealernya. Kita lihat sekarang kursnya berapa sih? Kita lihat ya, 15 dikali 3.500 dikali. Nah, karena ini dengan exchange dealer, maka kita lihatnya forward rate. Tadi kan kalau exchange dealer lihatnya forward rate ya. Forward rate-nya adalah 14.150. Maka ini dikali 14.150. Angkanya adalah, kita hitung 15 dikali 3.500 dikali 14.150.
742.875. Oke, nah ini angkanya ya. Nah, tadi berapa sih angkanya? Kita lihat di sini. Perjanjian hedging dengan exchange dealer. Nah, kalian lihat di sini deh. Di sini foreign currency-nya adalah foreign currency receivable. Berarti kalian berhak menerima mata uang asing dari si exchange dealer. Tadinya kalian berhak menerima mata uang asing atau dolar. Kalian bisa dapetin dolar dari exchange dealer sebesar 745 juta. Sekarang gara-gara kursnya turun, berarti kalian nanti dapat dolar dari exchange dealernya cuman 742.875. Coba kita compare. Nah, jadi menurut perjanjian awal harusnya dapatnya 745, ternyata sekarang kalian dapatnya cuman 742. Berarti, coba kalau kalian harusnya dapat 745 tapi cuma dapat 742, untung atau rugi? Rugi ya? Rugi. Ruginya berapa? Kita kurangin aja. 2625. Karena rugi maka ada transaction loss. Transaction loss sebesar 2625. Kreditnya apa? Kreditnya adalah karena kalian rugi, maka nanti kalian akan dapat dolarnya lebih sedikit. Kalian akan dapat dolar dari si exchange dealer lebih kecil daripada yang seharusnya. Maka kalian akan kurangin foreign currency receivable from exchange dealer. 2625. Jadi yang tadinya dapatnya 745, sekarang kita kurangin 2625 karena yang berhak kita dapat cuma 742.875 gitu. Nah, setelah adjustment, udah selesai adjustmentnya semua ya. Oke, kalau udah kita bisa lanjut ke transaksi di tahun 2020. Oke, sekarang kita ke tahun 2020. Tanggal 1 Februari ada pembayaran hutang kepada perusahaan di Pineng atas transaksi tanggal 1 November. Nah, tapi pembayaran hutang ke Pineng. Tanggal 1 Februari 2020. Nah, pas kita mau bayar utang ke Pineng, kita lihat berarti pakai Malaysia Ringgit ya. Oh, enggak ya, ini pakai rupiah. Kalau pakai rupiah berarti aman. Kalian bisa langsung jurnal aja bayar utang. Jurnalnya gimana? Accounts payable pada cash sebesar berapa tadi utangnya di awal? Kita lihat 1 miliar. Nah, lanjut tanggal 1 Maret, Majesticco menerima pelunasan atas transaksi ke Malaysia tanggal 1 Oktober. Oke, berarti tanggal 1 Maret 2020. Ada pelunasan dari Malaysia. Nah, tadi di sini 1 Oktober kan kita jual dengan Malaysia Ringgit, ya kan? Berarti tadi ada kurs, ada penyesuaian kurs di situ. Kita lihat terakhir kita menyesuaikan kurs di tanggal 31 Desember itu kursnya 3378. Sekarang pas dia lunasin, ya kan, pas di Malaysia lunasin ke Majestic, kita lihat tanggal 1 Maret, menerima pelunasannya, kita lihat tanggal 1 Maret, kursnya adalah 3385. Kursnya jadi 3385, berubah lagi kan? Nah, karena berubah lagi, sebelum kita jurnal pelunasannya, kita harus adjust dulu nih, adjust kursnya ke kurs saat ini, ke kurs tanggal 1 Maret, baru jurnal pelunasan piutangnya. Oke, kita jurnal adjustmentnya dulu, adjustment kursnya. Kita lihat di sini, kursnya berapa sih? Tadi berapa nih? 20 unit dengan harga 360.000. Berarti 360.000 dikali kursnya sekarang adalah 3385. Dikali 3385. Kita hitung. 360.000 dikali 3385. Nilainya adalah 1218600. Tadi kurs pada tanggal 31 Desember
Kenapa sih kita pakainya 31 Desember? Karena kita lihat terakhir kali kita adjustment kursnya itu tanggal berapa. Karena kita terakhir adjustment di tanggal 31 Desember, berarti kita lihatnya, kita compare-nya sama yang 31 Desember. Jangan balik ke awal lagi. Karena ini kan angkanya udah kalian adjust gitu. Kita lihat ini, ini harusnya ditambahin, ini pelunasan piutang dari Malaysia. Ini kalian gak usah tulis, nggak apa-apa. Ini biar jelas aja gitu. Nah, kurs pada tanggal 31 Desember kita lihat di sini mana nih yang penjualan ke Malaysia ini ya. Nah, kursnya terakhir adalah 1216080. Nah, kita pakai kurs yang terakhir ini nih, yang 1216 ini. Kita compare sama dia. Kita lihat ini ya tadi kursnya ya. Nah, terakhir kita bilang kalau kita akan mendapatkan pelunasan sebesar 1216080. Sekarang ternyata sesuai dengan kurs, pelunasan yang kita dapat adalah 1218600. Uang yang kita dapat lebih banyak. Ini konsepnya adalah kita dapat uang. Kalau kita dapat uang bisa lebih banyak, maka kita untung. Berapa untungnya? Kita hitung. Untungnya adalah 2.520.000. Karena untung, kita akan catat transaction gain sebesar 2520. Debitnya, karena ini untung, maka kita akan dapat uangnya lebih besar dong, lebih banyak dong. Maka akan menambah accounts receivable. AR-nya akan bertambah gitu. Jangan catat cash ya, karena di sini baru adjustment, kita belum ngomongin uangnya. Maka dari itu kita akan catat 2520. Oke. Setelah kita adjustment, kita bisa jurnal pelunasannya. Berarti setelah AR-nya udah disesuaikan, kita akan catat cash pada kalau kita menerima pelunasan dari customer, berarti cash pada accounts receivable. Di mana angka cash dan AR-nya ini adalah sebesar yang kurs terbaru, yang ini nih hasil kita hitung 1218600. Gitu. Jadi kita akan tetap menerima uang sesuai kurs di tanggal tersebut 1218600. Gitu. Nah, kalau ini udah selesai transaksinya, kita ke tanggal 1 April. 1 April adalah si Majestico membayar hutang kepada perusahaan di Washington atas transaksi tanggal 1 Desember. Oke, berarti ada pembayaran hutang ke Washington. Nah, sebelum pembayaran hutangnya, jangan lupa kita harus ngapain dulu? Adjust. Oke, kita harus adjust rate-nya atau kursnya. Tanggal 1 April 2020. Di sini, tanggal 1 April ini dolar, berarti kita lihat spot rate-nya 1 April adalah 14.190. Terakhir, kita jurnal di sini adjustment-nya, kursnya adalah 14.200 nih di tanggal 31 Desember. Berubah kan? Kursnya turun kan? Maka perlu kita adjust lagi. Gimana jurnal adjustment-nya? Jurnal adjustment-nya adalah, coba kita lihat. Kurs sekarang berapa? Kursnya adalah 15 unit dikali 3.500 dikali sama kurs sekarang tanggal 1 April adalah 14.190. 14.190. Kita hitung 15 dikali 3.500 dikali 14.190. 744975. Ini konsepnya adalah kita harus bayar utang, berarti kita keluar uang ya. Nah, kita keluar uang. Sekarang menurut kurs tanggal tersebut adalah 744975. Nah, kurs pada tanggal 31 Desember adalah, kita lihat pas tanggal 31 Desember
Berapa yang harus kita bayar menurut tanggal 31 Desember adalah 745. Tanggal 31 Desember kita dibilang kita harus bayarnya sebesar 745.500, tapi ternyata kursnya turun. Akhirnya yang perlu kita bayar adalah 744.975. Kalau yang harus kalian bayar lebih rendah, berarti kalian untung, gain. Berapa untungnya? Untungnya adalah 744 dikurang 745. Untungnya 525.000. Karena untung, kita akan catat transaction gain sebesar 525.000. Nah, karena kita untung, berarti nanti bayar utangnya akan lebih rendah dong. Berarti apa yang berkurang? Yang berkurang adalah accounts payable. Ingat ya, nggak ada cash di jurnal penyesuaian ini. Jadi adjustnya ke accounts payable atau accounts receivable gitu. Karena ini konsepnya bayar utang, maka accounts payable. Accounts payable-nya berkurang 525 karena kita akan bayarnya lebih rendah daripada yang seharusnya. Nah, ini udah unit adjustment untuk pembayaran hutang ke Washington-nya. Selanjutnya adalah kita harus adjust juga kurs antara kita sama si exchange dealer. Kita coba lihat. Nah, ini kalau misalkan udah saat pelunasan, kita akan bandingin antara forward rate terakhir dengan spot rate di tanggal tersebut. Jadi kalau misalkan udah hari terakhir nih, udah saatnya pelunasan, kita bandinginnya forward rate sama spot rate. Tapi kalau masih adjustment 31 Desember, bandinginnya forward sama forward gitu. Salah. Nah, gitu. Ya. Kita coba. Berarti kursnya berapa? 15 dikali 3.500 dikali spot rate-nya 14.190. Ini sama ya angkanya tadi ya, sama di atas. 3.500 dikali 14.190, 744.975. Kita compare sama kurs pada tanggal 31 Desember. Tadi transaksi kita sama exchange dealer di tanggal 31 Desember yang ini adalah 742.875. Nah, ini tadi sekali lagi konsepnya adalah kita akan mendapatkan uang, ya nggak? Di sini kan si exchange dealer akan kasih kita foreign currency. Foreign currency-nya foreign currency receivable. Dia akan kasih kita dolar. Menurut kurs tanggal 31 Desember, si exchange dealer harus kasih kita dolar 742 juta. Tapi sekarang kursnya bilang dia harus kasih kita dolar itu senilai 744.975. Berarti yang akan dikasih sama exchange dealer ke kita lebih besar. Karena lebih besar atau lebih banyak, maka kita untung. Berapa untungnya? Dihitung aja. 2.100.000. Karena untung, maka ada transaction gain di sebelah kredit. 2.100.000. Debitnya apa berarti? Debitnya adalah foreign currency receivable from exchange dealer. Berarti nanti kita akan dapetin uang dolarnya itu lebih banyak, maka exchange receivable-nya bertambah. Gitu. Nah, udah nih kan adjustment sama perusahaan Washington-nya udah, adjustment sama exchange dealer-nya udah. Mari kita lanjutkan transaksi berikutnya. Berarti sekarang kita kan harus bayar utang ke Washington. Nah, berarti kita harus tukerin dulu rupiah kita menjadi dolar. Maka kita akan bayar atau menukarkan rupiah kita menjadi dolar. Maka ketika kita nukerin, coba lihat lagi ke slide yang tadi PPT penjelasan materi. Ketika kita nukerin rupiah ke dolar, ke exchange dealer, maka yang berkurang adalah rupiah payable to exchange dealer. Kita kan punya rupiah payable to exchange dealer nih di sini nih. Nah, ini akhirnya bisa berkurang karena kita udah kasih rupiah kita, maka hutang kita hilang. Berapa hilangnya? Sebesar 745.500 ini. Jadi karena kita udah ada perjanjian hedging, tadi tuh mau berapapun dia kursnya naik turun, kita nggak peduli sebenarnya. Kenapa nggak peduli? Karena cash yang akan kita keluarin, rupiah yang akan kita keluarin adalah segini nih. Udah pasti segini. Gitu.
Jadi rupiah payable to exchange dealer-nya adalah, di mana nih? Nih ya, rupiah payable to exchange dealer 745.500. Utang kita berkurang, rupiah payable-nya di debit berkurang, kita keluar cash sebesar 745.500. Jadi maksudnya perjanjian hedging adalah seperti ini. Kita nggak peduli berapapun kursnya, pokoknya kita udah ikat perjanjian di awal. Berapapun kursnya nanti, kita akan bayar tetap sesuai perjanjian, 745.500. Kalau ternyata nanti lebih rendah kursnya, ya berarti kita rugi. Cuman kan seenggaknya kita udah jaga-jaga dulu gitu. Tapi kalau misalkan nanti kursnya melonjak naik, berarti kita untung gitu. Ya namanya kayak kurs gitu, kita nggak bisa tahu lah kita akan untung atau rugi. Cuman kalau mau jaga-jaga, ya pakai hedging gitu. Oke, rupiah payable to exchange dealer pada cash. Kita udah kasih rupiahnya ke si exchange dealer. Kita kasih rupiah, keluarin cash, rupiah payable-nya berkurang. Setelah kita kasih rupiahnya, transaksi yang keempat, exchange dealer akan kasih kita dolar. Maka kita akan dapat investment in foreign currency. Kita akan dapat dolar kan? Kreditnya berarti karena si exchange dealer kasih kita dolar, kita bisa kurangin foreign currency receivable from exchange dealer. Oh, disingkat aja ya. Oke. Investment in FC pada exchange receivable from exchange dealer. Nah, ini sebesar apa angkanya? Ini adalah sebesar angka ini nih, yang terakhir perhitungan kita. Angka foreign currency sesuai perhitungan kurs di tanggal 1 April. Jadi ini langsung ambil aja angka yang ini, 744975. Kita pakai kurs tanggal pelunasan. Jadi sebenarnya kalau kita lihat, sebenarnya dari transaksi hedging ini kita cukup rugi. Kenapa rugi? Kita kasih uangnya 745, tapi ternyata utangnya nilainya sekarang cuma 744. Cuman ya udahlah ya, seenggaknya kita udah melakukan tindakan preventif, pencegahan kerugian gitu. Ternyata masih rugi, ya udah nggak apa-apa. Nah, setelah kita dapat dolarnya, terus exchange receivable from exchange dealer berkurang, nah kita udah bisa bayar utang kita ke si Washington. Kita bayar utang ke Washington, berarti accounts payable, utang berkurang jangan pada cash. Ingat, kita bayar pakai dolar. Maka yang dikurangin adalah investment in FC. Sebesar angka ini, 744975. Ini angkanya sama aja kalau kalian mau hitung tadi. Ini sama aja kayak, tadi berapa utangnya? 15 dikali 3.500, 15 unit dikali 3.500 satunya, dikali kurs saat ini adalah 14.190. 14.190. Kalau kalian hitung angkanya sama nih. 3.500 dikali 14.190. Nah, sama kan? Jadi sebenarnya ini tuh ujung-ujungnya kita akan tetap bayar ke perusahaan lain itu sesuai kurs hari itu. Udah pasti sesuai kurs hari itu. Cuma kadang-kadang kan kita nggak tahu nih kurs hari itunya berapa. Maka bisa aja kita melakukan perjanjian forward untuk mencegah terjadinya fluktuatif kurs tersebut. Karena kalau ada perjanjian forward, nanti kalau misalkan ternyata nih kursnya naik banget, kalian harus bayarnya lebih mahal, tenang aja. Yang akan kalian bayarnya sebenarnya akan sesuai dengan perjanjian forward kalian di awal nih. Karena kalian udah ada perjanjian hedging sama si exchange dealer, kalian aman. Nanti kalau misalnya kursnya ternyata naik, yang rugi adalah si exchange dealernya, kalian untung karena kalian ada melakukan perjanjian forward tersebut gitu. Jadi ini cuma muter-muter aja sebenarnya, ujung-ujungnya angkanya akan balik lagi ke angka hari tersebut. Bagaimana? Cukup mudah ya, walaupun agak ribet muter-muter, tapi ini cukup mudah kalau kalian sudah mengerti logikanya. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.